Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini? Saya berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara tetap dipenuhi oleh sukacita dan kasih setia Allah. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita semua. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia tentu tidak pernah menginginkan kehidupan ini penuh dengan liku-liku. Kita tentu pengennya hidup kita ini semulus jalan tol, lurus saja, semuanya indah gitu ya, semuanya baik. Tapi harus kita akui Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita ini ada hitam, ada putihnya, ada manis, ada pahitnya, bahkan kadang terasa hambar. Artinya apa? Artinya tidak semerta-merta kehidupan kita ini indah. Bahkan Kristus sendiri pun berjanji, barang siapa yang berjalan bersama dengan Dia, mengikut Dia, itu tidak selamanya perjalanannya itu manis. Pasti harus menapaki yang namanya kerikil, kadang mungkin jalan yang terjal, melewati lembah yang kelam dan sebagainya. Intinya adalah tidak semua hal dalam kehidupan ini bentuknya sukacita, bahagia. Ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi yang ternyata itu adalah sebuah kesulitan, pencobaan bagi kita. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, hal itu pula lah yang dialami oleh seorang rasul besar, Rasul Paulus. Dalam pelayanan dia mendedikasikan hidupnya bagi Allah. Allah pun mengizinkan hal-hal yang sulit, hal yang bagi dia itu duri dalam daging. Tapi satu hal yang menarik yang Paulus katakan, Paulus sikapi ketika dia sadar ada duri dalam daging yang Allah izinkan terjadi. Alkitab mencatat 3 kali Paulus berseru agar duri dalam daging ini dicabut. Selayaknya kita manusia normal bukan? Kalau ada kesulitan, ada beban hidup, ada pergumulan, otomatis kita berseru kepada Tuhan, "Tuhan ambil sekarang, jauhkan sekarang." Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, kembali ke kisah Paulus. Setelah berkali-kali dia meminta kepada Allah agar duri dalam dagingnya dicabut, berkali-kali pula Allah menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku nyata sempurna." Hingga akhirnya Paulus berani berkata, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan." Bapak Ibu Saudara, dari duri dalam daging yang Allah izinkan ada dalam dirinya Paulus. Paulus melihat bahwa inilah cara Allah membentuk rasul besar ini menjadi pribadi yang rendah hati dan rendah diri di hadapan Bapa. Bayangkan kalau seandainya kehidupan Paulus mulus begitu saja, semuanya berjalan dengan lancar. Tentu sebagai manusia akan sangat gampang bagi seorang Paulus melepaskan genggamannya terhadap Allah. Gampang bagi dia untuk mengandalkan diri dan kekuatannya. Tapi dengan duri di dalam daging, dengan kesukaran, kesulitan, pergumulan hidup ini,
Paulus belajar merendahkan diri dan hatinya serendah-rendahnya, bergantung hanya kepada kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, ini juga lah yang Kristus lakukan ketika dia hidup di dunia, bukan? Pergumulan panjang harus dia lalui sebelum dia naik ke kayu salib. Tapi apa yang Kristus lakukan? Bagaimana Kristus menyikapi pergumulan yang tidak mudah itu? Dia datang kepada Bapanya, merendahkan diri dan hatinya serendah-rendah mungkin, memohon anugerah pertolongan daripada Sang Bapa. Menolong dia tetap boleh berjalan di dalam pergumulan itu, sehingga ia boleh menuntaskan apa yang menjadi rencana Allah. Saudaraku, ini pula lah yang Allah ingin kerjakan dalam kehidupan engkau dan saya. Dalam setiap kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, pergumulan apapun yang terjadi dalam keluargamu dan keluargaku, mari bersama-sama kita belajar memandang itu sebagai cara Allah mengajarkan kita menjadi pribadi yang rendah hati di hadapannya, menyerahkan semua kehidupan ini bergantung sepenuhnya hanya pada kasih karunia Allah. Saat ini saya mau mengajak setiap kita berdoa, menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan, membawa setiap pergumulan hidup kita ke tangan Allah yang penuh kasih karunia. Bapa, kami kembali sadar dan mengakui bahwa seringkali di dalam pergumulan dan kesulitan hidup yang Allah izinkan terjadi, kami hanya taunya protes dan ingin itu semua berlalu begitu saja. Tapi kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini kebenaran firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk hanya bergantung penuh pada anugerah Tuhan. Kembali sadar diri, ingat diri bahwa kami manusia yang terbatas. Kami manusia yang tidak dapat mengandalkan diri kami sendiri. Dan saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada dalam pergumulan apapun itu. Biarlah kasih karunia dan anugerah Tuhan menolong mereka. Memampukan mereka untuk boleh berserah penuh hanya kepada Tuhan. Memampukan mereka untuk boleh mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih dan kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.